Shalom Agape, selamat bergabung kembali di ibadah pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah. Dan saat ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan biar Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Karena itu saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
life, Lord. You're the God of breakthrough. You're the God of miracle. Yes, Lord. You're the God who is able to do what's impossible. Amen. Yes. And now we want to declare it. Let's sing this song prophetically, even when we don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, doa saya supaya engkau dalam keadaan baik-baik, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini saya digerakkan untuk memberikan pengajaran yang cukup dasar, tetapi mempunyai pengertian, mempunyai hal yang sangat penting bagi kehidupan ini, saudara. Mungkin engkau masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya di dalam kelas pemuritan, saya memberikan pengajaran tentang Alkitab. Engkau mengetahui bahwa Alkitab itu ditulis sekitar 40 orang yang menulisnya dengan jangka waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 1.500 tahun. Tetapi hal yang aneh, hal yang luar biasa, walaupun ditulis dengan orang yang sedemikian banyaknya dalam waktu yang sedemikian panjangnya, tetapi Alkitab itu memiliki kesatuan yang luar biasa. Alkitab ini memiliki hal yang sedemikian indahnya. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena ini memang adalah firman Tuhan. Tuhan memberikan ilham kepada para penulis yang menulis pada waktu itu. Dan sehingga menjadi satu kesatuan yang menjadi firman Tuhan yang harus kita imani bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan Tuhan untuk kehidupan ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan pada saat ini saya akan memberikan tema firman Tuhan perlu diutamakan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yeremia 7 ayat 21 sampai ke 28. Mari kita buka Yeremia 7 ayat yang ke-21 dan saya akan membacakan sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmati dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran atau korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku,
maka aku menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ayat yang ke-24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan demikianlah engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Ayat yang ke-28. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, meminta pimpinan dari Tuhan supaya Tuhan akan memberikan pencerahan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang hadir, Engkau boleh memberikan pernyataan-pernyataan ya Tuhan, sehingga kami mengetahui dengan jelas akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan firman yang kami baca hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teliti akan apa yang dinyatakan oleh Nabi Tuhan, yaitu Nabi Yeremia. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-28, saudara. Tuhan memberikan pernyataan, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan tidak mau menerima penghajaran. Dan jemaat, kalau kita teliti secara keseluruhan, bangsa ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mereka melakukan kebaktian, tetapi mengutamakan korban. Mengutamakan korban bakaran dan korban sembelihan. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, tambahkanlah korban-korban itu, nikmati dagingnya. Dan kemudian Tuhan juga memberikan pernyataan kepada mereka, bahwa aku ini sejak kamu meninggalkan Mesir, tidak pernah mengatakan, tidak pernah memerintahkan tentang korban bakaran. Dan apa yang Tuhan perintahkan, ini yang akan kita perhatikan. Karena ini yang perlu diutamakan dalam kehidupan ini, saudara. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan sesuai dengan perikop yang kita baca pada siang hari ini. Poin yang pertama, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, dikatakan supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Dan ini adalah sesuatu hal yang mau tidak mau saya katakan sulit bagi manusia untuk mau mendengarkan suara Tuhan dengan sebaik-baiknya, saudara. Di dalam pengalaman saya, di dalam penggembalaan ini, saudara, saya kadang-kadang bertanya, kenapa pada saat firman mau disampaikan, tetapi akan ada orang yang keluar meninggalkan ruang ibadah, entah pergi ke belakang, entah pergi melakukan sesuatu yang lain. Mereka seharusnya duduk dan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan mau berbicara, tetapi justru mereka berbuat sesuatu untuk menghindarkan mendengarkan suara Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata dengan tegas,
Mari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kita perhatikan betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan di mana Rasul Paulus berkata, iman itu ternyata timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dari sebab itu, saudara, bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan kita jika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Supaya kita beriman dan iman itu kemudian ditingkatkan dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Hingga kemudian dikatakan apa? Kita menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itu pun juga dicatat di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Di mana Rasul Paulus memberikan suatu perkataan, aku akan tinggal bersama dengan mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Dan mereka adalah umatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat penting. Tuhan meminta supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang menjadi keluhan Tuhan di dalam perikop ini dicatat dalam ayat yang ke-24 sebagai keluhan Tuhan. Tuhan berkata, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau memberikan perhatian akan firman Tuhan. Jemaat, jika itu benar-benar merupakan bagian pada kehidupan kita, mari kita bertobat. Kita ubah. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Penulis Amsal memberikan suatu pernyataan, saudara. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tegasnya, saudara, Kalam Hidup berkata, siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan binasa. Karena apa, jemaat? Karena orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang meremehkan firman Tuhan, maka tidak memiliki iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian pemazmur memberikan suatu pernyataan tentang firman Tuhan. Pemazmur memberikan suatu pernyataan dicatat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tegasnya, saudara, firman Tuhan dibutuhkan dalam kehidupan ini supaya kita dapat berjalan dengan baik di dalam dunia yang gelap ini. Supaya kita tidak tersesat. Maka dari sebab itu firman Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan dan dicatat sebagai berikut, saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ingat, bukan hanya dari roti saja. Tetapi ternyata kehidupan manusia membutuhkan firman Tuhan. Dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Dicatat dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua berkata sebagai berikut, setelah kau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau perlu mentaati firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-23, saudara. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Tuhan Yesus juga berkata, jika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau melakukan firman-Nya, maka engkau adalah orang yang bijaksana. Karena apa, jemaat? Karena engkau akan menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan ini. Kalau kita perhatikan, saudara, Tuhan berkata kebahagiaan. Itulah jaminan. Engkau akan berbahagia jika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada Yosua, dinyatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah itu yang menjadi harapan kita di dalam kehidupan di dunia ini? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan keluhan dari Tuhan dinyatakan di dalam ayat yang ke-24 bahwa manusia ini mempunyai hati yang keras. Maka dikatakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Kalam Hidup berkata, hati yang keras dan jahat. Tetapi jemaat, itulah keluhan Tuhan. Dan mari kita pertimbangkan, mari kita lakukan sesuatu. Bagaimana cara untuk mengatasi supaya kita meninggalkan hati yang keras dan jahat itu. Mari kita perhatikan apa yang akan dinyatakan jemaat. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita perlu bertobat, meminta Tuhan supaya Tuhan menolong akan kehidupan ini. Ada 5 langkah yang perlu kita perhatikan, saudara. Dan saya ingin mengambil 5 langkah itu seperti apa yang dinyatakan Tuhan lewat Nabi Yehezkiel. Dan dicatat dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 sampai ke-27, saudara. Di mana firman berkata begini, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Tuhan yang akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu. Mungkin kau akan bertanya tentang air jernih itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes, saudara, maka kau akan mengetahui dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38, air itu dinyatakan air hidup, mempunyai arti kata Roh Kudus. Tetapi saya ingin menggunakan Injil Yohanes juga yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, di mana dikatakan bahwa kamu itu telah dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan tentunya pembersihan dengan firman Tuhan itu, pembersihan itu tentunya menggunakan air. Maka dari sebab itu, saudara, hal yang pertama yang ingin saya nyatakan, di mana Nabi Yehezkiel memberikan penyataan bahwa Tuhan itu akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Tuhan itu memberikan firman-Nya supaya apa? Supaya engkau kemudian dikuduskan dengan firman Tuhan, dibersihkan dengan firman Tuhan. Dan kemudian kamu akan kuberikan hati yang taat dan roh yang baru. Firman itu membutuhkan hati yang baru dan roh yang baru. Lalu kemudian dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan dengan hati yang taat itu, baru kemudian Tuhan berkata, Rohku akan kuberikan dan diam di dalam batinmu. Jemaat, hal yang sangat indah yang perlu kau ketahui, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu sehingga engkau akan diubah oleh Tuhan. Hati yang keras menjadi hati yang taat. Dan setelah Tuhan memberikan roh itu, diletakkan dalam batinmu, Tuhan berkata, aku akan membuat kamu hidup untuk berpegang pada perintahnya dan melakukannya. Singkatnya, saudara, apa yang perlu kita lakukan supaya kita ini memiliki hati yang baik, hati yang keras diubah menjadi hati yang lunak. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Hati kita yang lama diganti oleh Tuhan dengan hati yang baru. Firman Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita
menjadi orang-orang yang akan mentaati firman Tuhan. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, saudara. Di mana poin yang ketiga berkata, sambutlah pembawa firman Tuhan. Dicatat dalam ayat yang ke-25 sampai ke-26. Sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus, tetapi mereka tidak mau. Tuhan senantiasa mengirimkan orang-orangnya. Keluhan Tuhan sekali lagi, banyak orang yang tidak mau. Saya berharap engkau menyadari, bertobat, dan mau menerima, menyambut pembawa firman Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih melakukannya. Tuhan mengirimkan hamba-hambanya. Sampai hari ini Tuhan mengirimkan hamba-hambanya untuk kehidupan kita ini, saudara. Rasul Paulus jelas sekali berkata kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa Tuhan yang memberi, ialah yang memberi, katanya. Baik para rasul, nabi, pemberita Injil, pendeta, gembala, maupun pengajar, Tuhan yang memberikannya. Maka dari sebab itu, ini yang perlu kita sadarin, saudara. Apa yang perlu kita lakukan pada saat ini, kita harus mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Dan seandainya jika engkau belum memiliki, maka apa yang perlu kau lakukan? Tuhan Yesus berkata lewat Injil Matius, dicatat dalam Matius 9 ayat yang ke-38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Minta kepada Tuhan, supaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang diutus, yang diurapi oleh Tuhan untuk membina kehidupan kita, untuk mendewasakan kerohanian kita. Jangan cari sendiri. Sekali lagi firman berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia dengan huruf besar, Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Nah, jemaat, mungkin kau akan berkata, saya sudah punya, saya sudah memilikinya. Jika engkau sudah memilikinya, maka saya akan menggunakan apa yang dinyatakan oleh penulis Ibrani, ada dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17, di mana dikatakan sebagai berikut, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jemaat, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan, dikatakan berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengembalakan engkau. Tanggung jawab saya kepada Tuhan, supaya engkau menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan segera mengakhiri. Mari perhatikan, ini yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya engkau memperhatikan akan firman Tuhan. Firman Tuhan perlu diutamakan. Supaya engkau mau mendengarkan firman Tuhan. Supaya engkau mau berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan dapat meningkatkan iman kepercayaannya. Lebih mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahukan segala langkah yang harus kau ambil dalam kehidupan ini. Dan jika Tuhan berbicara, taatilah apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Karena apa jemaat? Karena jika kita mendengarkan dan mentaati, Tuhan Yesus berkata, engkau adalah orang-orang yang bijaksana.
Karena apa? Karena engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Engkau akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan ini. Dan jangan lupa, sambutlah pembawa firman Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, yang diberikan dalam kehidupanmu untuk mendewasakan engkau. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pernyataan-Mu ya Bapa. Bila pada saat ini Kau jadikan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, Kau berikan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan bergairah mendengarkan firman Tuhan, mau mentaatinya, dan senantiasa menyambut pembawa kabar baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Katakan amin. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. haleluya, Yesus. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, kuduskan kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu. Kami ingin menyatukan hati pada saat ini, kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan, di mana saja berada ya Bapa. Bila Engkau yang akan menyelesaikan berbagai masalah dan penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk bekerja Tuhan. Bila Engkau yang akan memberkati mereka, menjadikan mereka berhasil dengan apa yang mereka lakukan. Dan khususnya di masa pandemik ini ya Bapa, bila Engkau juga akan menyiapkan pekerjaan bagi mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Kau berikan hikmat supaya mereka mengetahui apa yang perlu mereka lakukan di dalam melamar pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak di mana saja mereka berada. Bila Tuhan yang akan menyertai, bila Tuhan yang akan menjaga, bila Tuhan juga yang akan memberkati. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Bila Kau pakai gereja-gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia untuk menjadi berkat bagi dunia ini ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa. Bila mereka memperhatikan akan persatuan, perdamaian, bahkan juga akan kesejahteraan bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang menjadi sumber berkat kami. Berkati kami. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Katakan amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin. Kau ratakan gunung yang menghadap, Kau buat
bersama. Oh, 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 Tuhan yang selalu ada untukku, Tuhan yang selalu ada untukku, Tuhan yang selalu ada untukku. Tanpa